Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Teriza dengan NIM 2022359 dari kelas PBAC. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari scrapbook saya yang saya buat minggu kemarin. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu langkah-langkah regulasi motivasi. Kenapa sih saya mengambil langkah-langkah regulasi motivasi? Apa alasannya? Karena bagi saya sendiri itu motivasi adalah sebuah semangat untuk saya itu terus melakukan dunia saya dengan ceria. Seperti itu. Wow. Karena saya sendiri itu suka journaling. Saya suka menulis, saya suka membuat kata-kata afirmasi kepada diri saya sendiri. Saya suka membuat kata-kata motivasi untuk saya sendiri karena semenyenangkan itu saya membuat kata-kata tersebut. Jadi saya mengambil langkah-langkah regulasi motivasi. Nah, di sini kita akan membahas apa sih regulasi motivasi itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkah regulasi motivasi yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dan menjaga semangatnya agar tetap berusaha mencapai tujuan tadi ya yang sudah saya jelaskan mencapai tujuan meskipun menghadapi sebuah hambatan. Jadi seperti itu ya, pengertian dari regulasi motivasi lah. Di sini sebelum itu kita akan menentukan tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuannya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, tujuannya, nah, sebelum kita memotivasi seseorang, perlu adanya kita itu menentukan tujuan yang ingin kita capai itu seperti apa. Seperti itu. Lah, tujuan yang jelas itu akan membuat usaha itu akan menjadi lebih terarah. Jadi tujuan tersebut itu akan membuat usaha kita itu akan semakin terarah. Nah, misal contohnya, saya akan membuat tujuan yaitu saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik dari semester kemarin, seperti itulah. Itu namanya tujuan ya, teman-teman. Itu saya membuat tujuan, jadi nanti usaha saya itu akan lebih terarah. Oh, jadi ini nih, saya mau usahanya itu saya ingin nilai saya itu lebih baik lagi dari semester kemarin, seperti itu. Atau menghafal 20 kosakata dalam satu minggu, kosakata bahasa Arab dalam satu minggu. Jadi nanti dalam satu minggu itu, nanti saya akan menargetkan misal dalam satu hari itu saya 5 mufrodat seperti itu. Nah, itu nanti akan membuat usaha kita itu lebih terarah. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dari sini kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini saya membuat ini tentang apa ini ya? Di sini ada surat yang mana di sini nanti ada. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, pokoknya ini ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, di sini itu kita harus menemukan alasan yang kuat gitu, teman-teman. Misal nih, contoh giat belajar. Saya ingin giat belajar nih. Nah, alasan saya giat belajar itu untuk apa? Misal di sini untuk membanggakan orang tua. Nah, saya ingin membanggakan orang tua saya dengan nilai saya yang dengan nilai saya yang bagus itu dengan apa? Dengan giat belajar seperti itu misal. Atau dengan apa lagi? Dengan untuk memperbaiki nilai saya yang kemarin seperti itu kan bisa juga untuk menemukan alasan yang kuat. Atau juga di sini tertulisnya menguasai bahasa Arab. Misal saya ingin menguasai bahasa Arab nih, lah alasannya apa? Alasannya misal di sini untuk memahami Al-Qur'an. Atau ada lagi, misal saya ingin lancar dalam percakapan bahasa Arabnya nih. Lah jadi itu termasuk dari alasan yang kuat. Terus yang dibaliknya di sini saya bacakan ya. Di sini itu jadi setiap tujuan itu harus memiliki alasan yang kuat seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, agar apa? Agar kita itu tidak mudah menyerah gitu. Jadi usahanya terarah dan kita tidak mudah menyerah.
Terus motivasi itu berasal dari kata mengapa. Mengapa kita melakukan sesuatu tersebut? Agar apa? Nah, dengan alasan yang kuat, agar ini misalnya. Jadi, nanti kita usahanya itu terarah seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya. Oke. Jadi tadi di suratnya. Lah, nanti selanjutnya di sini saya menuliskan tentang berpikir negatif, berpikir positif, dan dan memberi penghargaan. Nah, misal di sini berpikir negatifnya, aduh saya tidak bisa nih, aku nggak bisa, aku nggak bisa untuk mencapai nilai yang bagus nih. Itu kan berarti itu kan berpikir negatif ya teman-teman. Jadi di sini saya menuliskan berpikir positifnya itu seperti apa. Nah, berpikir positifnya itu misal aku harus bisa memahami pelajaran tersebut. Aku harus bisa semester ini itu nilainya bagus seperti itu. Lah itu kan termasuknya berpikir positif. Lah jadi setelah saya menuliskan berpikir positif, di sini saya akan memberikan penghargaan. Lah penghargaannya itu berupa apa? Berupa saya menggambar bintang di sini untuk penghargaan diri saya karena saya telah berpikir positif seperti itu. Terus ada lagi, misal di sini saya menuliskan 2 contoh berpikir negatif dan berpikir positif. Yang kedua yaitu misal, aduh soalnya sulit nih, soal ulangan bahasa Arabnya. Lah, itu kan kita jadi berpikir negatif ya teman-teman, maaf. Jadi nanti saya membuat berpikir positifnya itu aku bisa untuk memahami soal ini dengan kerja keras aku dalam belajar seperti itu. Itu kan dinamakan berpikir positif. Jadi setelah saya berpikir positif dan saya memberikan afirmasi kepada diri saya sendiri, saya memberikan penghargaan kepada diri saya di dalam tabel ini yaitu dengan menggambar bintang seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Nah, di sini saya Di sini saya menuliskan yaitu my motivation journey. Lah, my motivation journey. Soalnya saya suka journaling, jadi saya itu suka membuat target-target seperti itu. Misal di sini saya menuliskan target. Nah, target di sini saya itu misal ingin mendapatkan nilai yang baik di semester ini. Mendapatkan nilai yang baik di semester ini. Itu kan target saya. Jadi, semangat saya itu saya ingin nilai saya itu lebih baik lagi atau lebih bagus lagi dibanding semester yang kemarin. Seperti itu. Itu semangat saya. Jadi, itu untuk semangat saya dan atau misal untuk membanggakan orang tua dan memahami pelajaran yang baik seperti itu juga bisa dijadikan semangat diri kita gitu ya. Tadi sudah ada target, terus semangat, kemudian ada usaha. Nah, usahanya apa teman-teman? Kita lihat usahanya. Usahanya misal saya ingin belajar 30 menit dalam 1 hari. Atau kalau enggak misal kita itu orangnya males ya. Jadi enggak usah 30 menit dalam 1 hari. Misal 1 harinya itu 5 menit, tapi kita konsisten, teman-teman. Nah, di situ nanti kita akan melihat usaha kita yang mengarah ke pencapaian kita seperti itu. Atau misal usaha kita itu kan tadi ya, belajar 5 menit dalam 1 hari. 1 harinya 5 menit. Terus menghafal kosakata baru. Misal menghafal kosakata baru dan mengerjakan latihan-latihan soal. Itu usahanya untuk mengarah ke pencapaian. Lalu di sini saya menuliskan pencapaian. Ya,
pencapaiannya misal, oh saya berhasil menghafalkan 10 kosakata bahasa Arab dalam 1 minggu. Misal ini 10 kosakata bahasa Arab berarti kan satu harinya itu saya 1 mufrodat, dan 1 mufrodatnya itu nanti saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti itu. Nah, itu kan berarti juga kita belajar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu jadi pencapaiannya tadi menghafal 10 kosakata bahasa Arab atau menyelesaikan semua tugasnya, seperti itu. Dan terakhir saya menuliskan tentang pelajaran untuk hari ininya. Nah, pelajaran untuk hari ini yaitu usaha yang dilakukan secara konsisten. Tadi sudah saya jelaskan ya. Saya sudah ngomong ya. Usaha yang dilakukan secara konsisten itu akan membawakan hasil yang baik. Jadi seperti itu teman-teman. Walaupun kita itu dalam 1 hari itu cuma 5 menit saja belajar, tapi kalau kita konsisten, nanti usahanya itu tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Tidak akan mengkhianati usaha. Maaf teman-teman. Lah, terakhir di sini saya menuliskan quotes. Nah, di sini saya kenapa menuliskan quotes di akhir? Karena dari saya sendiri itu saya suka bikin quotes gitu teman-teman. Nah, sini ya. Saya bacakan ya. Quotes pertama. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Jadi kegagalan itu bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi kalau kita gagal itu bukan berarti kita itu merasakan, oh aku gagal nih, ya udah deh nggak usah nyoba lagi. Nggak boleh gitu teman-teman. Jadi ketika kita gagal berarti kita sudah mencoba hal tersebut. Kalau misal kita belum gagal berarti kita belum pernah mencoba hal tersebut, seperti itu ya. Jadi kita menjadikan kegagalan itu sebagai guru kita. Seperti, oh aku gagal berarti kita bisa mengevaluasi diri kita untuk kedepannya, seperti itu, oke? Terus yang kedua, quotes yang kedua itu ada orang sukses. Teman. Quotes yang kedua itu ada orang sukses itu pernah gagal loh teman-teman. Berarti bukan berarti orang sukses itu tidak pernah gagal, tetapi orang sukses itu justru yang gagalnya itu berkali-kali. Dan orang hebat itu juga pernah jatuh. Dan orang berhasil itu adalah mereka yang bangkit kembali dari kegagalannya. Seperti itu. Jadi tergantung dari kita sendiri. Kita gagal itu kita mau bangkit, atau dari gagal itu kita mau stop dan stuck di situ-situ aja. Seperti itu. Oke? Nah, kesimpulannya di sini saya menuliskan kesimpulan tentang regulasi motivasi. Jadi kesimpulannya, saya bacakan ya, susah. Kesimpulannya yaitu regulasi motivasi membantu kita itu menjaga semangat kita. Jadi, tadi udah saya bilangin ya, karena kalau kita itu memotivasi diri kita berarti kita itu menjaga semangat kita agar tetap terarah pada pencapaian kita, seperti itu. Dan regulasi motivasi itu mengatasi rasa malas kita loh teman-teman. Jadi dengan kita membuat target, dengan kita membuat journaling pada hari ini itu akan mengatasi rasa malas kita loh teman-teman, dan tetap fokus pada tujuan kita. Tujuan kita apa tadi? Misal tujuan kita ingin mencapai ini pada tahun ini, berarti di tahun itu kita harus usaha yang mengarah ke tujuan tersebut, seperti itu. Nah, dengan mengatur motivasi secara baik, kita itu dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari, seperti itu teman-teman. Jadi regulasi motivasi itu penting bagi kita untuk regulasi motivasi itu penting untuk
hidup kita, untuk dunia kita, bahkan untuk pendidikan kita dan karir kita, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi di sini saya menuliskan bubble motivation. Bubble motivasi itu apa aja? Yang pertama cita-cita. Kenapa saya menuliskan di sini cita-cita? Karena dengan motivasi itu kita akan bisa menuju ke cita-cita kita. Misal cita-cita saya ingin menjadi, misal cita-cita saya ingin menjadi dosen, misal ya. Misal menjadi dosen. Jadi dari sini saya akan saya akan ke sini ke target belajar. Nah, target belajar saya itu harus dikembangkan lagi seperti itu, teman-teman. Jadi saya itu harus tetap semangat dalam belajar. Agar apa? Agar mencapai cita-cita saya. Misal saya ingin menjadi dosen tersebut. Nah, terus kemudian ada quotes. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Walaupun ini itu aslinya sering disepelekan sama kita ya, tetapi justru dengan hal-hal kecil seperti ini itu membuat hal-hal besar itu uh, ter terrealisasikan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada impian masa depan, seperti itu. Jadi dengan cita-cita, target belajar, quotes itu akan menentukan impian masa depan kita. Impian masa depan kita itu ingin menjadi apa, seperti itu. Jadi kita itu harus mempunyai cita-cita, terus kita harus mempunyai target belajar, dan yang paling penting itu kita harus mempunyai quotes yang bisa merubah diri kita sendiri. Oke, teman-teman, sekian video dari Oke, teman-teman, sekian video dari penjelasan scrapbook. Oke, teman-teman, sekian penjelasan. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari scrapbook yang saya buat ini. Walaupun scrapbook saya ini terbilang sangat minimalis ya, teman-teman. Sangat minimalis, tetapi insya Allah bisa mengajak kalian untuk untuk membuat motivasi kepada diri kalian sendiri dan membuat afirmasi kepada diri kalian sendiri. Dan pesan saya, kalian itu membuat kata-kata afirmasi kepada diri kalian sendiri itu setiap hari ya, teman-teman. Jadi kita tidak usah menunggu afirmasi tersebut itu dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri itu juga bisa loh, teman-teman. Nih, seperti itu. Kalau nggak diri kita sendiri, siapa lagi? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.